Kembali lagi di video saya. Kali ini saya akan menjelaskan keunggulan dari WiFi adapter dari TP-Link. Yang di sebelah kiri ini adalah USB WiFi dan yang di sebelah kanan ini adalah PCI Express adapter WiFi. Nah, yang pertama kita akan membahas di USB WiFi dari TP-Link dengan seri TLWN725N dengan kecepatan 150 Mbit per second. Keunggulan lainnya adalah menggunakan interface USB sehingga bisa digunakan di laptop maupun PC, kemudian dengan ukurannya yang kecil. Dan kekurangannya adalah masih menggunakan interface USB 2.0. Kemudian kita beralih ke TP-Link PCI Express adapter dengan seri TLWN781ND WiFi card. Nah, keunggulan dari PCI adapter ini adalah dengan koneksi yang lebih stabil karena terhubung langsung dengan motherboard. Kemudian ada antena Omni dengan kecepatan masih sama 150 Mbit per second dan frekuensi yang masih sama dengan USB WiFi yaitu 2,4 GHz. Pertama kita akan membuka kotak dari USB WiFi dari TP-Link. Kita buka terlebih dahulu. Nah, ini dia unit dari USB WiFi nya. Kita letakkan dulu. Di dalam paket penjualannya kita mendapat CD driver untuk menginstal driver jika membutuhkan, quick installation guide bisa dibaca-baca. Kemudian ada buku panduan untuk Windows dan tentunya kartu garansi. Nah, ini dia unit WiFi yang berbentuk USB. Ini dia dari TP-Link. Terdapat lampu indikator di bagian ujung atasnya. Nah, kemudian kita akan membuka kotak dari PCI adapter. Di dalam kotak penjualan kita mendapatkan kartu garansi, kemudian buku pemasangan, buku panduan pemasangan, dan kemudian kita akan mendapat quick installation guide dalam berbagai bahasa. Nah, ini dia CD driver jika dibutuhkan untuk instalasi. Dan ini adalah device yang akan kita pasang ke dalam PC. Terdapat juga low profile bracket untuk mini PC yang menggunakan micro ATX ataupun mini ITX. Dan di dalam kotak penjualan sudah tidak terdapat komponen lainnya. Mari kita lihat PCI WiFi adapter. Ini dia PCI adapter dari TP-Link. Sudah terpasang bracketnya dan kita mendapat satu antena Omni. Bisa dibuka seperti ini. Kemudian kita pasang lagi. Kemudian kita buka casingnya terlebih dahulu. Nah, kita lihat lebih dekat. Di sini ada jalur PCI kali 16 di motherboard punya saya. Nah, saya akan pasangkan di sini, berarti saya harus membuka penutup yang paling atas. Kemudian kita buka penutup bagian belakang. Nah, kemudian kita akan pasang WiFi cardnya di jalur PCI yang tadi kita sudah buka penutup bagian belakangnya. Untuk pemasangan bisa dicopot terlebih dahulu antenanya biar tidak mengganggu. Pasang dengan hati-hati. Nah, ketika sudah selesai terpasang, jangan lupa kencangkan dengan baut. Kemudian kita tutup kembali casingnya. Kemudian kita pasang
kabel-kabel yang ada di panel belakang. Kita pasang kabel HDMI, kemudian kabel USB, ada kabel printer juga, dan yang terakhir ada kabel untuk ke keyboard. Sudah selesai. Mari kita coba nyalakan PC-nya. Kita tunggu bootingnya sampai masuk ke dalam tampilan Windows. Sekarang kita sudah masuk ke dalam tampilan Windows. Kita coba cari Device Manager. Kita lihat apakah drivernya sudah terinstall dengan baik. Nah, di sini ada Network Adapter. Kita klik. Di sini terlihat TP-Link Wireless PCI Adapter. Kita klik, kita pilih Properties, kita lihat di bagian driver. Nah, ini dia, terlihat sudah drivernya terinstall dengan baik. Oke, selanjutnya kita coba connect ke jaringan internet. Nah, di sini sudah terlihat jaringan WiFi. Kita klik, ini hotspot portable dari HP saya. Kita connect, langsung connect. Kita coba searching di Google, kita coba cari berita terkini. Nah, ini hasilnya langsung muncul. Oke, selanjutnya kita akan coba speed test kecepatan internet dari HP saya. Kita coba speed test. Nah, ini dia. Saya menggunakan provider dari AM3 Ooredoo. Kita lihat kecepatan internet saya di lokasi saya sekarang. Kita klik. Bisa mendapat berapa? Nah, ini dia, pingnya masih lumayan tinggi, 26 milisecond. Kita lihat downloadnya, kecepatan downloadnya dapat berapa Mbps. Oke, bisa mendapat 3,8 Mbps kecepatan download di tempat saya sekarang. Untuk kecepatan upload ini bisa mendapat 5,5 Mbps. Untuk kecepatan internet tergantung di daerah kalian masing-masing ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.